Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Evi Kitanihala, NIM 01 2019 04 16, kelas L semester 5. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan Kristen tugas ini tentang kepemimpinan Kristen dalam konteks pendidikan, budaya, teologi, ekonomi, sosial, dan politik. Saya kuliah di Institut Agama Kristen Negeri Kupang atau disebut IAKN. Kita akan masuk dalam pengertian dan contoh dari kepemimpinan Kristen secara khusus untuk diri saya. Yang pertama, pendidikan. Menurut saya, kepemimpinan Kristen dalam pendidikan merupakan pendidikan yang memiliki kurikulum berdasarkan dengan ajaran Alkitab. Pendidikan Kristen memiliki dasar bahwa Tuhan memakai pendidikan untuk membawa kembali manusia kepada persatuan dan pengembalian kepada Tuhan. Suatu sekolah Kristen memiliki visi dan misi berdasarkan Alkitab. Contohnya, sekolah yang mengajarkan evolusi dalam kelas-kelas ilmu pengetahuan bersifat netral. Di dalam pengajaran, tubuh manusia hanyalah produk dari evolusi anak-anak. Kita diajarkan bahwa tubuh-tubuh mereka adalah milik mereka yang dapat digunakan atau digunakan sesuka hati mereka. Hal ini pengajaran Alkitab bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, karena pengajaran ini bersifat netral. Yang kedua, teologi. Menurut saya, teologi Kristen merupakan bidang studi yang berusaha untuk menyampaikan suatu pernyataan yang berhubungan secara logis tentang doktrin iman Kristen yang terutama berdasarkan Alkitab, ditempatkan dalam konteks kebudayaan. Budaya umumnya dikalimatkan dalam bahasa masa kini dan berhubungan dengan masalah kehidupan. Contohnya, teologis normatif. Dalam memahami agama ialah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar bila dibandingkan yang lainnya. Yang ketiga, budaya. Menurut saya, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termaksud sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, dan karya seni. Contohnya, budaya yang diwariskan dari nenek moyang sampai sekarang dalam budaya timur adalah okomama atau sirip pinang. Yang keempat, ekonomi. Menurut saya, kepemimpinan Kristen dalam ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran atau kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya baik dalam bentuk barang maupun jasa. Contohnya, seorang ibu rumah tangga yang sedang berbelanja di pasar, kegiatan ekonomi dilakukan oleh ibu rumah tangga dalam memenuhi setiap kebutuhan manusia yang beragam dan tak terbilang jumlahnya. Yang kelima, sosial. Menurut saya, kepemimpinan Kristen dalam sosial adalah kepemimpinan yang mencakup banyak hal dan berkesinambungan dan ketergantungan bekerja sama. Penerapannya dalam kehidupan adalah manusia menciptakan sebagai makhluk sosial. Karena itu manusia tidak bisa hidup sendiri sehebat apapun dia. Pasti dia membutuhkan orang lain di saat dia membutuhkan seseorang. Contohnya, perubahan sikap seseorang dalam kepemimpinan Kristen adalah berinteraksi atau perilaku masyarakat. Misalnya, lebih banyak masyarakat yang berani bersikap kritis terhadap pemerintah dan cara pergaulan atau komunikasi antara generasi muda dengan orang tua. Yang keenam, politik. Menurut saya, kepemimpinan Kristen dalam politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan sebagai salah satu unsur dan tindakan yang mengenai pemerintah negara atau terhadap negara lain. Contohnya, kepemimpinan Kristen dalam politik adalah kewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insaf politik guna melakukan perilaku politik yang disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundang hukum yang berlaku. Kita akan masuk dalam materi yang kedua, pengertian dan contoh dari kepemimpinan Kristen secara umum. Yang pertama, kepemimpinan Kristen dalam sekolah. Kepemimpinan Kristen dalam gereja adalah kepemimpinan Kristen dalam sekolah
adalah kepemimpinan melayani oleh pemimpin Kristen di dalam sekolah seharusnya dapat menjadi kepemimpinan yang terlimitasi dan terintegritas. Pemimpin yang baik juga harus berintegritas dan menjadi teladan, tidak hanya terbatas memiliki pengetahuan dan kemampuan. Contohnya, kepala sekolah yang menjadi kepemimpinan Kristen dalam sekolah, dia harus mempunyai kedisiplinan dan tanggung jawab sebagai tenaga pelajar tambahan dan memberikan pengajaran atau mengajar di bidang studi tertentu. Yang kedua, kepemimpinan Kristen dalam gereja adalah kepemimpinan Kristen dalam gereja. Pelayan-pelayan bekerja dengan sukacita dan sukarela karena adanya panggilan dari Tuhan bagi mereka untuk mengambil bagian dalam karya Yesus Kristus di dunia, yaitu memberitakan keselamatan yang telah diberikan kepada dunia melalui pengorbanan Yesus Kristus dan menekankan kasih sesuai ajaran Yesus Kristus untuk mencapai tujuan. Contohnya, kepemimpinan Kristen dalam gereja adalah diakonia atau pelayanan, yaitu ikut serta dalam melaksanakan karya kreatif dan cinta kasih melalui kegiatan aneka amal kasih Kristiani, khususnya kepada mereka yang miskin, terlantar, dan tersingkir. Yang ketiga, kepemimpinan Kristen dalam masyarakat. Kepemimpinan Kristen dalam masyarakat merupakan pemimpin yang memiliki tanggung jawab dalam memimpin pekerjaannya untuk mencapai sebuah tujuan dalam hidup. Ini adalah untuk mewujudkan pembangunan masyarakat. Contohnya, kepala desa. Kepala desa harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dalam lingkungan kemasyarakatan, sehingga dapat membawa contoh dan teladan bagi bawahannya, misalnya kepala dusun, RT, RW, dan lain sebagainya. Demikian ini presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Salam.